Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Gus Boy. Kita bersama-sama membaca surat Al-Baqarah beserta artinya. Dimulai lanjut dari ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina istarawul dhalalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Arti perkata dari ulaika, mereka itu, alladzina orang-orang yang ishtarawul, mereka membeli, tarawul, ashtarawul, dolalah, kesesatan, dolalah, bil huda, dengan petunjuk, fama, maka tidak, rabihat, beruntung, tijaratuhum, perniagaan mereka, wama, dan tidak, muhtadzina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Arti dari ayat 16, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Lanjut ayat ke-17 surat Al-Baqarah. Masaluhum kamasalil ladzi istawqadha nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Masaluhum, perumpamaan mereka, kamasali, seperti umpama, alladzi, orang yang astauqadha, menyalakan, naro, api, falamma, maka setelah, aldoat, menerangi, ma, apa, aulahu, di sekelilingnya, dahaba, menghilangkan, Allah binurihim, dengan cahaya mereka, wattarakahum, dan membiarkan mereka, fi, dalam, dulumatin, kegelapan, la, tidak, yubsirun, mereka melihat. Jadi arti dari ayat 17, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Lanjut ayat ke-18. Summum bu'mun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, mereka tuli sumum, mereka tuli bu'mun,
mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum, maka mereka la tidak, yurjiun, mereka akan kembali. Arti dari ayat 18, mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Lanjut ayat ke-19 dari surat Al-Baqarah. Mari kita baca bersama-sama. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'alu ulangi au kasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhidun bil kafirin. Au atau kasoyibin, seperti hujan lebat, mina dari samai samawa langit, fihi di dalamnya, dulumat gelap gulita, warodun dan guruh, wabarun dan kilat, yaj'aluna mereka menyumbat, asabi'ahum jari-jari mereka, fi dalam, azanihim telinga mereka, mina dari, sawaiki petir, hadaro takut, al maut mati, wallahu dan Allah, muhit meliputi, bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 19, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Asbabun nuzulnya baca sama-sama. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat lainnya, bahwa dua orang munafik Madinah lari dari Rasulullah kepada kaum musyrikin. Di jalan mereka ditimpa hujan sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 19-20. Hujan tersebut mengandung guruh yang dahsyat, petir dan kilat. Tiap kali ada petir, mereka menutup telinga dengan jari karena takut memekakkan telinga dan mati karenanya. Apabila kilat bersinar, mereka berjalan, dan apabila tiada sinar kilat, mereka tidak dapat melihat. Mereka kembali ke jalan semula untuk pulang dan menyesali perbuatan mereka. Keesokan harinya mereka menghadap Rasulullah, menyerahkan diri, masuk Islam. Sebaik-baiknya Allah mengumpamakan kejadian dua orang munafik ini kepada kaum munafikin lainnya yang ada di Madinah.
apabila menghadiri majelis Rasulullah, mereka menutup telinga dengan jarinya karena takut terkena oleh sabda Rasulullah yang menerangkan al-ihwal mereka, sehingga terbongkarlah rahasianya atau mereka jadi tunduk karena terpikat hatinya. Perbandingan antara kedua orang munafik dengan munafikin Madinah adalah: satu, kedua orang munafik menutup telinga karena takut mendengar guru yang memekakkan, dan apabila kilat bersinar mereka berjalan, sedangkan munafikin Madinah menutup telinga karena takut terkena sabda Rasul. Akan tapi di saat banyak harta, anak buah, dan mendapat ghanimah atau kemenangan, mereka ikut serta kaum muslimin dan berkata, nyatalah sekarang sebenarnya agama Muhammad itu, dan mereka merasa tentram. Kedua orang munafik apabila tiada cahaya kilat mereka tertegun, sedangkan munafikin Madinah apabila habis hartanya, anak buahnya, dan terkena musibah, mereka berkata, inilah akibat agama Muhammad. Mereka kembali murtad dan kufur. Sumber Asbabun Nuzul Kiai Haji Soleh Dahlan. Lanjut ayat 20 dari surat Al-Baqarah. Ya kadul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladaba bisammihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yaqadu hampir-hampir, barqu kilat, yakhtafu menyambar, absarahum penglihatan mereka, kullama setiap, aldoa bersinar, lahum kepada mereka, masyaw mereka berjalan, fihi di dalamnya, wa idza dan apabila, adlama menjadi gelap, alaihim atas mereka, qamu berhenti, walau dan bila, sya'a menghendaki Allah, la dahaba niscaya ia melenyapkan, bisamihim dengan pendengaran mereka, wa absarihim dan penglihatan mereka. Inna sesungguhnya Allah ala atas, kulli setiap, syai'in sesuatu, qadirun maha kuasa. Dari surat Al-Baqarah ayat 20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sampai di sini dulu kita baca surat Al-Baqarah dari ayat 16 sampai 20. Shadaqallah.